Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Saya berdoa hari ini Anda di dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang rekan dan rekan ini bercerita bahwa di hari pernikahan putrinya, mantu laki-lakinya sebelum mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, sempat menceritakan satu kisah yang kemudian sangat menggelitik hati saya dan saya berkata itu adalah sebuah hal yang benar. Jadi ceritanya pengantin pria mantu dari rekan saya ini sebelum berterima kasih kepada orang tuanya dia berkata, dulu dia sempat benci dengan ayahnya, tidak suka dengan ayahnya, banyak protes dengan ayahnya karena menurut dia ayahnya lebih mencintai pekerjaan daripada keluarganya dan kemudian lebih mencintai pekerjaan daripada mencintai anaknya. Sampai kemudian satu waktu, anak ini berontak dan marah berkata kepada ayahnya, tetapi kemudian dengan sabar ayahnya menjelaskan kepada putranya dan berkata, "Nak, sebenarnya di dunia ini tidak ada seorang pun yang betul-betul mencintai pekerjaannya. Karena siapapun kalau disuruh memilih, dia akan lebih memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, tidak dibebani oleh tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang membuat depresi, hidup dalam stres, tekanan, kejar target, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang betul-betul mencintai pekerjaannya. Tetapi yang ada adalah orang itu belajar mencintai pekerjaannya untuk orang-orang yang dia cintai." Dan kemudian ayah dari mantu teman saya ini melanjutkan, "Saya pun belajar mencintai pekerjaan saya karena saya mencintai kamu, mencintai mamamu, dan mencintai saudara-saudaramu, mencintai keluarga. Karena melalui pekerjaan ini, keluarga kita bisa menikmati segalanya. Jadi please mengerti." Begitu saya mendengarkan cerita ini, saya refleksi, ada benarnya. Walaupun mungkin Anda berkata ada yang orang yang workaholic ya, sampai kemudian lupa segalanya, over dan lain sebagainya. Tapi dalam batasan tertentu orang mencintai pekerjaannya, dasarnya saya pikir karena dia tidak ingin keluarganya kekurangan, dia tidak ingin masa depan yang dicita-citakan, direncanakan itu tidak mencapai harapannya begitu, sehingga kemudian dia begitu bertanggung jawab dalam takaran yang pas mencintai pekerjaan. Saya pikir itu sebuah keharusan demi demi cinta kita kepada keluarga kita dan orang di sekitar kita, rencana masa depan kita. Dan hari ini apakah Anda mencintai pekerjaan Anda atau belajar mencintai pekerjaan Anda? Ada 6 tanda orang yang mencintai pekerjaannya, dan mungkin beberapa di antaranya ada padamu dan beberapa di antaranya belum maksimal. Biarlah ini menjadi cek dan recheck bagi kita semuanya. Yang pertama, orang yang mencintai pekerjaannya itu dapat terlihat ketika dia tidak menunda pekerjaannya. Dia tidak menunda-nunda di dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab pekerjaan yang diberi kepadanya. Sehingga semuanya selalu tepat waktu, minimal tepat waktu, tetapi kalau orang itu betul-betul mencintai pekerjaannya, bisa selesai sebelum deadline itu datang. Orang yang mencintai pekerjaan tidak menunda-nunda pekerjaannya. Dan kedua, ketika kita belajar mencintai pekerjaan kita demi orang-orang yang kita cintai, tandanya adalah sebagai seorang profesional kita dapat mengefisiensi waktu. Sehingga kita dapat melakukan lebih di tempat di mana kita bekerja. Bukan kemudian kita tidak bertanggung jawab di dalam 8 jam waktu kerja kita. 8 jam dalam perencanaan, 8 jam dalam ketepatan, 8 jam yang sangat maksimal mendatangkan profit bagi perusahaan di mana kita bekerja. Yang ketiga, orang yang mencintai pekerjaan tandanya adalah memberi lebih dari tuntutan. Kadang-kadang seorang karyawan berkata, "Ya, saya cuma karyawan biasa, untuk apa saya bersusah payah bekerja lebih?" Padahal dia punya kemampuan lebih daripada itu. Saya mau katakan, ketika engkau memberi lebih bagi perusahaan, itu artinya engkau sedang menginvestasikan sebuah jejak rekam yang sedang dilihat dan dipantau oleh
atasan pimpinanmu. Seorang karyawan rasa manajer, seorang karyawan biasa rasa supervisor dalam cara dia bekerja. Saya pikir itu tinggal tunggu waktu, karena kerja kerasmu akan membawa engkau di posisi yang engkau harapkan, bahkan bisa lebih daripada itu. Tanda yang berikutnya, keempat, orang yang mencintai pekerjaan adalah disiplin dan memperhatikan detail. Salah satu tanda adalah kehadiran. Bukan karena mesin absensi atau karena dimarahi ketika datang terlambat, tetapi memang karena kita mencintai pekerjaan. Karena ketika kita sudah benar di masalah kedisiplinan, datang ke kantor, jam kantor, maka kita sedang OTW di dalam keberhasilan untuk hal-hal yang lain. Prestasi berikutnya sudah menanti ketika kita sudah benar di masalah kehadiran. Perhatikan detail dan disiplinlah di sana. Ketika ada kendala di jalan, menginformasikan kepada atasan. Itu adalah bentuk kedisiplinan kita di dalam memegang tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan berikutnya, yang kelima, seorang yang belajar mencintai pekerjaannya untuk orang-orang yang dia cintai, tentu dia akan makin profesional. Bagaimana tidak ketika dia tidak menunda pekerjaan, mengefisiensi waktu, memberi lebih dari yang diharapkan, disiplin dan memperhatikan detail, maka otomatis dinamika cara dia bekerja makin hari akan makin profesional. Itu nggak bisa dipungkiri. Dan yang terakhir, orang yang belajar mencintai pekerjaan, dia akan menjadi seorang problem solver. Artinya, di dalam apapun yang terjadi, kendala masalah di perusahaan, dia adalah orang yang selalu tampil dengan memikirkan jalan keluar dan menyuguhkan jalan keluar. Anda diingat oleh orang lain karena dua hal. Yang pertama, karena masalah yang Anda hadapi. Dan yang kedua, karena masalah Anda yang Anda selesaikan. Jadi, tidak ada seorang yang betul-betul mencintai pekerjaannya. Yang ada adalah mereka yang belajar mencintai pekerjaannya demi orang-orang yang mereka cintai. 6 hal tadi kiranya menjadi cek dan recheck, sehingga kita bekerja dengan penuh cinta, hasil maksimal, dan keluarga kita berbahagia. Walden, bye-bye. God bless you.